kami jemaat-Mu Tuhan. Gemi Korintus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau datang memenuhi undangan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan yang kita rasakan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau mentabiskan ibadah kita pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian, puji Yesus. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah pada pagi ini. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera serta kasih karunia menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Nats pembimbing kita diambil dari Mazmur 119 ayat 105 yang berkata, Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku
dan terang pada jalanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi ini, kita menyampaikan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Kita mau mengagungkan dan menyembah Tuhan. Ya Tuhanku, kami hendak bernyanyi dan bermazmur bagimu selagi kami ada.
Kami mau mengagungkan Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang menjadi sumber pengharapan kami, Allah yang menjadi sumber penghiburan kami, Allah yang menjadi kekuatan kami, kota benteng dan perlindungan kami Tuhan. Allah yang menyelamatkan kami, Dialah Yesus Kristus Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah pengagungan kami ya Tuhan. Biarlah manis Engkau dengar ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum pemberitaan dan pembacaan firman. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu menaikkan syukur untuk waktu ini, di mana dalam kesempatan ini kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, baik kami yang menyampaikan firman-Mu dan kami juga yang mendengar firman Allah. Bukakanlah perkara baru dalam hidup ini supaya semakin dalam berakar kami di dalam firman Tuhan. Karena firman-Mu itu yang menuntun kami sepanjang hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah Bapa dan kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 22. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Saya ulang lagi, pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40 yang berkata demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang
dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama, yang paling pertama. Dan hukum yang kedua ialah yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Charles Swindoll, seorang teolog, di dalam bukunya Kehidupan di Tepi Tebing yang Rapuh, dia mengatakan bahwa 10% kehidupan dibuat oleh hal-hal yang terjadi kepada kita, sedangkan 90% kehidupan ditentukan oleh bagaimana kita bereaksi atau memberi respons terhadap kehidupan ini. Bacaan hari ini menyajikan pertanyaan orang Farisi tentang kesekian kalinya kepada Yesus. Perdebatan antara keduanya seringkali berlangsung sengit di Bait Allah. Apa yang bisa kita pelajari dari teks ini? Saudara-saudara, yang pertama ialah kebencian menyebabkan seseorang menutup diri terhadap kebenaran. Oleh karena Yesus membawa kebenaran dan kebenaran itu tidak dapat diubah, orang Farisi yang belajar sebenarnya tentang kebenaran yaitu hukum Taurat, tetapi makna hukum Taurat tidak mereka hayati. Bahkan seringkali tidak mereka melakukan sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Orang Farisi seharusnya senang karena Yesus bisa membungkam orang Saduki sehingga kebenaran dinyatakan. Karena orang Saduki tidak percaya kepada kebangkitan orang mati, apalagi kepada malaikat. Hal-hal supernatural sepertinya tidak dapat bagian di dalam pengajaran orang Saduki. Sedangkan orang Farisi sebaliknya. Mereka percaya orang mati dibangkitkan dan mereka percaya kepada malaikat dan mereka percaya kepada Allah yang hidup yang bergerak dalam situasi apapun. Itu diyakini orang Farisi. Saudara, dalam gereja boleh-boleh saja orang berpendidikan tinggi dalam teologi, bahkan sampai sekolah ke luar negeri. Tetapi kalau teologinya lepas dari konteks Alkitab, ini bukan teologi yang kita harapkan. Gereja kita menganut teologi yang dasariah biblika. Teologi biblika. Apapun kita andalkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi di sini kita lihat bahwa di sini ada konfrontasi teologi. Nah, kita lihat bahwa orang-orang Saduki sehingga kebenaran dinyatakan kepada mereka. Namun, respons orang Farisi justru bukan senang atau menyenangkan, tapi justru mereka membuat strategi pertanyaan baru kepada Yesus. Membuat strategi baru, lalu seorang ahli Taurat mengajukan pertanyaan untuk mencoba Yesus.
kebanyakan ahli Taurat ini adalah orang Farisi. Dan mereka selalu nongkrong di bait Allah karena ada Yesus. Kebencian mereka kepada Yesus telah menyebabkan mereka tidak senang melihat kebenaran dinyatakan. Yesus melakukan koreksi yang tajam terhadap orang Farisi. Karena beratnya pengajaran mereka ditaruh atas bahu orang Yahudi, sedangkan mereka sendiri berjalan dengan ringan. Sebenarnya Yesus tidak menyetujui kalau hukum Taurat itu yang seharusnya itu diajarkan dari hukum Taurat. Tetapi karena orang Farisi punya sistem sendiri, mereka menyusun buku-buku, mereka menyimak dari tafsiran hukum Taurat, lalu mereka menganggap buku ini lebih tinggi nilai kerohaniannya daripada hukum Taurat itu sendiri. Nah, ini yang terjadi dalam gereja masa kini. Banyak hamba Tuhan, banyak pendeta, mereka mengajarkan perkara-perkara yang sebenarnya tidak melandaskan Alkitab, yang seringkali keluar dari Alkitab. Bahkan mereka mengajarkan hal-hal menurut mereka sendiri dan tidak berdasarkan Alkitab yang ada ini. Nah, terhadap orang-orang Farisi ini Yesus tahu motivasi mereka. Yesus mengenal motivasi mereka. Mereka tidak menyegarkan jiwa-jiwa, mereka tidak mengajarkan jiwa-jiwa yang benar, tapi mereka hanya menyampaikan ide-ide mereka yang ada di bait Allah. Karena beratnya pengajaran mereka seolah-olah lebih berkualitas daripada hukum Taurat. Jadi seolah-olah mereka punya pengajaran itu, buku pengajaran mereka. Ada yang disebut Talmud, Hillel. Seolah buku-buku ini lebih bernilai, lebih berkualitas daripada hukum Taurat. Dan ini masa kini pun terjadi seperti itu. Hukum Taurat hanya menjadi permukaan blank. Tidak bermakna apapun sekalipun itu diajarkan, tapi bukan itu yang mereka ajarkan. Sedangkan yang dimasukkan hukum Taurat itu perlu diajarkan, perlu dibukakan. Nah, ini yang kita lihat pertama dalam kehidupan Yesus bersama dengan orang Farisi. Oleh karena itu pasti mereka membuat pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak untuk menjebak Yesus. Tapi Tuhan Yesus ini punya kebenaran. Nah, oleh karena ia punya kebenaran, maka kebenaran itu tetap ada padanya. Yang kedua yang kita lihat dari pertemuan Yesus dengan orang Farisi ini, Yesus membalas kebencian itu dengan kasih. Setiap kebencian yang mereka sampaikan dengan gambaran rohani, Yesus pun sudah tahu maksud mereka apa. Jadi setiap kali Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi, mereka langsung berusaha mencari cara untuk mencobai atau menyebak Yesus. Namun Yesus membalas kebencian dan menanggapinya pertanyaan orang Farisi itu dengan baik. Sekalipun pertanyaan tersebut diajukan untuk mencobai, karena jika Yesus menjawab hukum yang satu sebagai hukum yang terutama, maka ia seperti menganggap hukum yang lain tidak penting. Kalau dia seorang ahli Taurat, dia tidak perlu bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Itu tidak perlu diajukan. Tetapi oleh karena ini satu jebakan strategi untuk menjatuhkan Yesus. Tapi Yesus menjawab, Yesus bisa dituduh meniadakan hukum Taurat, meskipun motivasi ahli Taurat tidak baik.
Yesus tetap melayani dan menjawab pertanyaan mereka dengan baik. Ini yang paling kita pelajari. Mencontohi, jangan kita berdebat soal hal yang kita sendiri pun tidak tahu. Jangan kita berdebat soal perkara-perkara doktrin yang kita sendiri tidak pernah belajar doktrin. Ya, kadang-kadang itu membuat gereja rusak oleh karena doktrin dasar tidak kita pegang. Yesus merumuskan hukum kasih. Bahwa hukum Taurat adalah hukum kasih. Pertama ialah mengasihi Tuhan Allahmu. Yang kedua ialah mengasihi sesamamu manusia. Ini yang dirumuskan oleh Yesus supaya orang Farisi pun taat dan tunduk hanya kepada kuasa kasih Allah. Yang ketiga kita belajar dari sini, seluruh perintah Tuhan harus kita taati. Dengan semangat mengasihi Tuhan dan sesama kita tidak mungkin bisa menaati hukum yang manapun dengan benar. Karena hukum Taurat begitu banyak, tak seorang pun di dunia yang mampu melakukan hukum Taurat. Itu sebabnya hukum anugerah turun. Bapa melihat dari kekekalan bahwa tak seorang pun bisa melakukan hukum Taurat. Nah, di sini kita lihat bahwa semangat mengasihi Tuhan ini yang paling penting, ini yang perlu dibangkitkan dan dihidupkan. Dan semangat mengasihi sesama manusia itu sangat penting. Selain kita mengasihi Tuhan Allah kita, kita tidak mungkin bisa menaati hukum yang manapun dengan benar. Kalau dalam diri kita tidak ada kasih kepada Tuhan, sekalipun kita beragama dengan baik, sekalipun kita rajin ke gereja, menaati hukum-hukum yang dibeberkan, yang diajarkan, tapi kasih kita kepada Tuhan tidak ada. Ini merupakan kepincangan hidup kita dalam iman. Sebab Yesus mengangkat bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap hidupmu. Jadi kasih Tuhan itu yang paling pertama. Apapun alasannya, kalau kita berada di gereja, kasih Tuhan itu harus bangkit, hidup, dan berkuasa atas hidup kita. Mengasihi Tuhan dengan akal budi atau pikiran hanya bisa terjadi kalau kita mengenal Allah dengan benar. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki mengenal Allah, persekutuan dengan Dia, mengalami penderitaannya dan kesengsaraannya. Itu baru kita mengalami hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan dengan akal budi atau pikiran hanya bisa terjadi kalau kita mengenal Allah dengan benar. Pengenalan Allah itu lebih benar daripada teologi, rumusan teologi, dan keputusan teologi. Mengenal Allah dengan benar itu satu kebanggaan fakta. Sebab jikalau kita bersekutu dengan Allah, dengan Kristus, apa yang Allah kehendaki kita lakukan. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, kita lakukan apa juga yang benar. Orang yang mengasihi Allah akan mengasihi sesama manusia. Dan orang yang tidak mengasihi sesama tidak mungkin mengasihi Allah. Karena Allah menghendaki kita terutama mengasihi Allah. Jadi kalau kita sudah mengasihi Allah, berarti kan turun dalam nilai manusia, kita pun juga menerapkan kasih kepada sesama kita. Nah, ini yang merupakan lacking in spirit atau kejeblosan orang Kristen di dalam
meningkatkan imannya. Kita meningkatkan iman. Hal ini terjadi di Amerika Serikat. Satu gereja yang besar, persis dekat rumah saya. Itu disebut katedral, karena gereja ini dari kaca. Bertahun-tahun si pendeta mengajar positive thinking. Khotbahnya, penerapannya selalu manusia kepada pikiran yang mulus, yang tulus. Dan bertahun-tahun dia pakai gaya mengajar dengan gaya yang umum, yang sama seperti orang yang di umum mengajar. Bertahun-tahun, akhirnya gereja ini roboh. Kenapa? Karena dasar firman Tuhan tidak diajarkan. Yang diajarkan hanya pola berpikir, pola pandang tentang teologi. Dan akibatnya gerejanya sekarang tutup. Gereja yang besar. Saudara, oleh karena itu di akhir zaman ini gereja banyak terancam. Kalau kita tidak hati-hati memasukkan ajaran-ajaran atau metode otodidaktik atau hal-hal yang lain yang kita rumuskan dan ingin membawa gereja ke sana, tidak berdasarkan visi misi gereja sendiri, bahkan tidak berdasarkan Alkitab, kita bisa sesat di jalan. Akhirnya berhentilah segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita pegang Alkitab sebagai dasar firman Allah yang membawa kita memahami Tuhan, memahami kehendak Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kuasa Allah turun atas kami untuk lebih memahami Alkitab, untuk mempelajari Alkitab lebih dalam, dan mempunyai persekutuan yang akrab dengan Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Sehingga kami tidak terombang-ambing oleh ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menipu, yang membelokkan kami dari jalan kekekalan. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini yang sungguh menekankan hanya berpaut kepada firman Allah, bukan kepada ajaran teologi yang tidak alkitabiah. Oh Tuhan, tolong kami supaya kami mampu melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Persembahan mohon dapat ditransfer di rekening gereja yang sudah tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim apabila persembahan sudah ditransfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan, baik melalui transfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha, pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Sebelum memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau terus memberkati kami ya Bapak, kesehatan kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati usaha kami Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan, kami mau memberikan persembahan pagi hari ini. Tuhan berkati persembahan kami ini Tuhan, kiranya dapat dipakai untuk pelayanan-Mu di gereja ini dan juga untuk membantu hamba-hamba-Mu melayani di ladang misi. Terima kasih Bapa, layakkan dan sucikan persembahan kami ini Tuhan, sehingga layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami datang lagi ke hadapan-Mu. Kami mau bersyukur karena kasih kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Karena anugerah-Mu ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga pada hari ini, hingga pada saat ini ya Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk semua penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang 1 minggu yang telah kami lewati ya Bapa. Dan saat ini ya Bapa, kami sungguh mempertaruhkan kehidupan kami ke depannya ke dalam tangan-Mu. Bahkan jemaat kami yang ada di tempat ini, di GMI Korintus, Engkau boleh berkati ya Bapa. Baik dalam setiap pekerjaan, usaha mereka yang mereka lakukan, baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati mereka. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat, Engkau buat berhasil ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk kesehatan jemaat kami ya Bapa. Secara khusus di dalam tengah-tengah pandemi yang kami alami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau boleh berkati kami, kesehatan kami, Engkau kuatkan kami ya Bapa, sehingga kami boleh terhindar dari segala penyakit yang ada ya Bapa, bahkan untuk virus-virus yang sedang merajalela pada saat ini. Hindari kami sehingga kami boleh mengalami kesehatan yang daripada-Mu. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat yang saat ini sedang dialami. Mungkin kami tidak tahu ya Bapa, tapi Engkau mengetahui semuanya ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba sungguh mempertaruhkan pergumulan jemaat ini, sehingga Engkau bisa buka jalan dan mereka boleh melewati setiap pergumulan demi pergumulan dengan penyertaan yang daripada-Mu. Bahkan kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dalam masa studi, dalam masa pertumbuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati mereka ya Bapa. Masa depan mereka Engkau berkati, cita-cita mereka Engkau berkati ya Bapa. Sehingga anak-anak kami ini bertumbuh di dalam-Mu ya Bapa, dan semakin hari semakin takut akan Engkau, mengenal Engkau, bahkan mendengar kedua nasihat orang tuanya ya Bapa. Dalam masa sekolah online hanya di dalam nama Tuhan Yesus juga Engkau boleh berikan kekuatan, Engkau boleh berikan semangat, sehingga mereka boleh selalu setia dalam mengikuti sekolah online mereka ya Bapa. Dan kami juga berdoa bagi jemaat kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun dia ya Bapa, Engkau berkati mereka ya Bapa. Engkau berikan kekuatan kesehatan, Engkau jamah setiap badan yang sakit ya Bapa, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan yang daripada-Mu. Dan mereka boleh sehat dan dapat beraktivitas seperti sedia kalanya ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Dan saat ini kami akan berdoa juga untuk sinode kami. Kami berdoa untuk pemimpin kami yaitu Bapak Yesias Palani, Engkau berkati dalam kehidupannya. Bahkan tim sinode yang boleh mengurus sinode kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau juga boleh berkati mereka. Berikan mereka kesehatian sehingga mereka boleh memimpin sinode ini dengan hikmat yang daripada-Mu, kebijaksanaan yang daripada-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk sidang sinode yang akan dilaksanakan pada bulan Maret. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan yang terbaik. Jika Engkau mengizinkan untuk mereka boleh lagi berkumpul di Pontianak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan yang terbaik ya Bapa. Berkati juga setiap panitia yang sedang bekerja. Dana yang mereka perlukan Engkau cukupkan ya Bapa. Sehingga sidang sinode ini boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk acara HUT GMI yang mungkin akan dilakukan melalui via Zoom, hanya di dalam nama Tuhan Yesus juga Engkau berkati ya Bapa. Sehingga acara HUT dan Natal ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi yang pada saat ini sedang memanas, demo di mana-mana. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Jokowi dan para menteri yang sedang menyusun segala sesuatu dan lain hal untuk kebaikan bangsa ini. Engkau berkati ya Bapak. Secara khusus untuk anak-anak-Mu yang duduk di pemerintahan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pakai mereka ya Bapak. Sehingga bangsa dan negara ini boleh semakin hari, boleh semakin
Engkau pulihkan ya Bapa, sehingga namamu boleh dimuliakan di bangsa ini ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk setiap pengurus, setiap menteri, bahkan untuk presiden, Engkau boleh berikan kesehatian sehingga mereka boleh memerintah dengan hikmat yang daripadamu dan kebijaksanaan yang daripadamu. Dan kami juga berdoa untuk para misionaris dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun mereka, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati mereka ya Bapa. Pergumulan yang sedang mereka hadapi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau tuntun mereka ya Bapa, sehingga melalui kehidupan mereka, mereka boleh memuliakan namamu, mencari banyak jiwa untuk dimenangkan ya Bapa. Berkati juga keluarga mereka ya Bapa, sehingga dalam keluarga mereka boleh bergandengan tangan satu sama lain dalam melayani Engkau. Dan kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Diki juga, yang saat ini Bapak Pendeta Diki dalam kesehatannya ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau semakin pulihkan hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga hamba-Mu ini boleh semakin hari semakin lebih sungguh lagi dalam melayani-Mu ya Bapa. Berkati ibu juga, bahkan untuk anak-anak, menantu, dimanapun mereka berada, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati keluarga pendeta ini ya Bapa, sehingga pendeta Diki boleh menjadi berkat dan jemaat yang dilayani boleh terberkati. Inilah setiap seruan doa kami ya Bapa. Kami akan tutup doa ini seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Apapun keadaan kita ke depan, mari kita mau tetap berjalan dengan juru selamat kita. Kita mau ikut Tuhan Yesus. Saya undang semua bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kemana juga
Kristus, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami dalam berkat sepenuhnya dalam ibadah ini. Dan di dalam ibadah ini kami boleh melayani Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, dan menaikkan syukur kepadamu. Pada saat ini ya Bapa, kami menaikkan syukur atas ulang tahun anak kekasih kami, Aleta Angelika Sipasulta, pada tanggal 19 Oktober. Kami mendoakan cita-cita anak ini seperti apa yang Tuhan kehendaki, ia boleh bertumbuh dan menuju ke rencana Tuhan. Kami doakan orang tua supaya dimampukan untuk membina, mendidik, membesarkan anak ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami serahkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, anak kekasih ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat, kita akan melakukan aktivitas. Dan lakukanlah sesuai dengan apa yang kita dengar, apa yang kita nyimak dari firman Tuhan. Maka berkat ini menyertai kita sekalian. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan melindungi engkau. Dan Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera dalam Yesus Kristus kepadamu. Amin. Jemaat, ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mulai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.